pati sahampati Patanjali Adiwarang Ayacaka Santi Kasata Paraja Jatika Desetu Dhamma Anukampi Mampaja. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yassa accantu silayam Malua salamiwo tatang Karoti so tattatanang Yattanang ijati diso. Seseorang yang senantiasa berkelakuan buruk seperti tanaman menjalar meluva yang melilit pohon salak, ia akan terjerumus sendiri seperti yang diharapkan oleh musuhnya. Ya, selamat pagi para ibu bapak serta rekan-rekan saudara-saudari sedama. Saya sampaikan namo buddhaya. Senantiasa kita dalam keadaan yang sehat dan sejahtera. Buddha Nubawena Sotihontu buat kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan pembahasan tema mengenai gaya hidup multitasking. Ya, tentu gaya hidup multitasking ini atau task switching, saya baru membacanya pada saat tanggal 6 September kemarin. Dan mungkin ini bisa menjadi sebuah pengetahuan juga untuk ibu dan bapak yang mempunyai kehidupan sehari-hari, mempunyai yang namanya gaya hidup berbagai macam ragam, ya. Dan di mana di sini multitasking. Kalau kita berbicara tentang gaya hidup multitasking, berarti secara pengertiannya bahwa kita senantiasa memiliki gaya hidup yang dikatakan skill atau keterampilan kita menguasai untuk produktivitas kita dalam bekerja. Contoh saja misalkan di sini Bu Bapak serta saudara-saudari sedama yang dikatakan bahwa dalam salah satu artikel yang dikatakan gaya hidup multitasking ini memiliki cara kemampuan untuk mereka senantiasa menampilkan proses kehidupannya yang dikatakan mengerjakan berbagai macam pekerjaan dia dengan secara bergantian. Ya, dengan secara bergantian. Misalkan kalau di dalam ibu dan bapak, saya mencontohkan di sini, ketika kita membuka suatu aplikasi di handphone, kita menggunakan aplikasi itu secara bergantian, tap seperti itu. Jadi di mana berbagai aplikasi kita buka, dan itu dikatakan sebagai salah satu contoh dari multitasking. Makanya di mana di sini secara pengertian dari multitasking, saya di sini bersumber kepada Very Well Mind yang dikatakan berdasarkan pakar psikologis bahwa multitasking ini merupakan cara kita bekerja, menyelesaikan tugas untuk satu waktu ke waktu yang lain, tetapi pekerjaan lain tertunda. Ini yang menjadi sebuah pencatatan buat kita bahwa misalkan seseorang mengerjakan suatu pekerjaan di laptop, kemudian dia ada tugas di handphone.
Sehingga pekerjaan yang ada di laptop itu tertunda dan dia mengganti ke handphone melihatnya. Begitu juga misalkan pada saat kita masa pandemi. Kalau kita pada saat masa pandemi, ketika kita mendengarkan khotbah-khotbah Dhamma misalkan, khotbah Dhamma A belum selesai kita dengarkan, kita pindah lagi ke khotbah Dhamma B. Ya, sama seperti halnya kalau kita misalkan saat menonton televisi. Saat saluran A belum selesai kita tonton, kita pindah ke saluran channel B. Ya, ini dikatakan salah satu contoh dari multitasking. Makanya di mana Ibu Bapak serta saudara-saudari sedama, di sini saya ada sumber dari salah satu buku namanya The Might of Multitasking, How Doing It All, Gets Nothing Done, yang menyatakan bahwa multitasking ini merupakan suatu kemampuan apabila kita membentuk suatu kebudayaan atau habit atau kebiasaan kita berganti-ganti fokus. Ini yang dikatakan sebagai multitasking. Makanya dikatakan bahwa kalau multitasking di sini ya sama seperti halnya contoh seseorang mengejar konten, ya. Kalau misalkan saat ini kita melihat konten-konten baik konten Instagram, konten TikTok, konten endorse sekalipun, di sini dikatakan mereka yang pemuda-pemuda bekerja secara multitasking, mereka bisa mengelola yang dikatakan berbagai akun media sosial sehingga mereka mengerjakan beberapa desain ataupun beberapa video-video konten. Ini salah satu contoh juga dari yang namanya multitasking. Makanya di mana dalam hal ini contoh-contoh multitasking kalau misalkan Ibu dan Bapak ketahui di internet saat ini itu sudah sangat banyak. Dan itu akan berkenaan dengan gaya hidup hedonis, ya. Gaya hidup hedonis itu dikatakan gaya hidup yang apabila kita ketika kecanduan dengan gaya hidup ini, itu akan senantiasa memamerkan barang-barang branded, akan memamerkan barang-barang mewah. Berbeda dengan hacker, ya. Kalau hacker mereka membuka apapun yang mereka ketahui sehingga dibeberkan semua di media surat, media sosial atau media maya. Ya, makanya di sini dikatakan bahwa apabila seseorang yang bekerja dengan cara multitasking, ya di sini contohnya yaitu customer service, ya customer service atau dikatakan administrasi yang mempunyai staf-staf khusus atau perawat atau para guru, ya para guru juga bisa dikatakan multitasking atau multitalenta. Mereka harus bisa setiap saat mengajarkan berbagai macam pekerjaan-pekerjaan mereka yang sesuai, sehingga dikatakan mereka sama seperti halnya seseorang digital marketing. Ya, maka dari itu, kalau secara ketika seseorang mengerjakan sesuatu dengan cara multitasking, mereka akan memiliki sisi kelebihan dan kekurangannya. Ya, kalau kita melihat secara keadaan kita saat ini dari masa pandemi ke masa sekarang, misalkan kalau dikatakan multitasking di sini, Bu Bapak serta saudara-saudari sedama, apabila seseorang yang mengajarkan berbagai macam cara untuk mereka multitasking di sini, mereka dikatakan akan memiliki gejala-gejala yang apabila ketika mereka mengerjakan berbagai macam sesuatu dengan cara yang beraneka ragam jenisnya, sama seperti halnya contoh ketika seorang pengendara mobil sedang menelpon. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila ketika kita misalkan ibu-ibunya ketika sedang memasak, kemudian ada barang yang lupa, ada kemudian bahan-bahan bumbu masakan yang lupa, sehingga dia harus memesan kembali. Itu salah satu contoh juga dari multitasking. Dan juga salah satu contoh yang lainnya apabila misalkan orang tua yang sedang mengasuh anak, kemudian saat mengasuh anak dia tinggali anaknya, dan kemudian dia mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Itu juga salah satu contoh dari multitasking. Makanya dalam hal ini contoh yang lainnya apabila seseorang sedang menonton televisi sambil bermain handphone. Itu yang sering terjadi kan. Jadi di mana ketika kita sedang bekerja dengan berbagai macam multitasking di sini, dikarenakan dampak multitasking ini sangat beraneka ragam, ya. Jadi yang pertama itu dampak dari segi negatifnya bahwa akan terjadinya peluang permasalahan yang sangat jauh lebih besar. Jadi dikatakan bahwa bermasalah dalam jangka waktu yang lebih besar apabila ketika mereka mengerjakan berbagai macam pekerjaan mereka dengan cara-cara bergantian, ini akan senantiasa merusak sel-sel di dalam otaknya.
Sehingga dikatakan adanya meningkatnya resiko terjadinya stres, atau terjadinya hipertensi, atau terjadinya darah tinggian. Tekanan darah tinggi menaik atau stres berbagai macam cara ini salah satu dari yang namanya pengaruh dari multitasking. Makanya ibu bapak serta saudara-saudari sedama, selain adanya tingkat stres dan darah tinggi menaik juga, dikatakan akan adanya rusaknya hubungan antara pasangan hidup. Ya, jadi rusaknya hubungan antara pasangan hidup, misalkan di sini ketika ibu dan bapak saat sedang makan bersama, saat sedang berkumpul bersama, yang satu pasangannya sedang nonton di gawainya, di gadgetnya, kemudian istrinya misalkan sedang menonton televisi atau sedang makan sambil berbagai macam kegiatan, itu pun salah satu cara dampak dari multitasking. Makanya di mana rusaknya hubungan dengan pasangan hidup di sini dikatakan apabila kita senantiasa sibuk dengan ponsel kita. Itu yang saat ini terjadi di kehidupan saat ini. Misalkan ketika sedang berkumpul bersama, reunian bersama, ya ibu-ibunya, misalkan ibu-ibunya arisan, mereka senantiasa saling memegang handphonenya. Untuk apa? Ya untuk misalkan dokumentasi foto bersama-sama, ya saling bergantian kan antara handphone satu dengan handphone lainnya. Itu salah satu contoh dari multitasking. Makanya di mana ibu bapak serta saudara-saudara sedama, multitasking ini mungkin sebagian orang sudah banyak yang mengetahuinya dan juga akan meningkatkan menurunnya IQ kita, ya. Kenapa di sini dikatakan menurunnya IQ kita? Karena berdasarkan studi dari Universitas of London tahun 2015 bahwa mereka yang senantiasa mengerjakan berbagai banyak tugas secara bersamaan akan mengalami penurunan IQ hingga 15 poin kalau mereka nggak bisa fokus dengan hal-hal yang mereka kerjakan dan mereka tidak bisa mengerjakan satu sudah selesai atau belum mereka mengerjakan yang lainnya. Makanya di sini dikatakan akan juga meningkatkan resiko untuk anak-anak yang usia 8 tahun, mereka akan meningkatkan resiko kecanduan. Misalkan contoh, ada anak ibu dan bapak yang sedang bermain game. Saat mereka sedang bermain game, mereka nggak akan bisa lepas dari ponselnya. Dan mereka dikatakan akan senantiasa memegang ponsel terus sehingga mau disuapin makan pun pasti memegang handphone. Ini yang dikatakan resiko dari yang namanya teknologi saat ini, kebahayaan kita saat ini ketika seseorang yang tidak bisa membatasi anak-anaknya untuk memegang handphonenya itu. Makanya di mana akan terjadi setelah adanya penurunan resiko IQ yang menurun, akan terjadinya gangguan fungsi otak, ya. Saya pernah menemui ketika saat sedang membaca parita, ada anak usia di bawah 10 tahun. Mereka sudah terkena kanker otak. Ya, kanker otak tahu ya. Jadi kalau kenapa bisa terkena kanker otak? Salah satunya yaitu dari pengaruh sinyal, pengaruh radiasi handphone, pengaruh radiasi teknologi. Makanya di mana di sini adanya gangguan dari fungsi otak kita, ini pun akan menyebabkan gangguan yang akan berpotensi penurunan daya ingat kita atau bisa dikatakan cepat pelupa, ya. Makanya ibu bapak serta saudara-saudari sedama dalam hal ini tentu panca indera kita kan kalau secara hukum sebab akibat yang saling bergantungan atau salayatana itu bahwa seseorang yang akan senantiasa mengontrol keenam landasan indrianya, mereka akan munculnya perasaan-perasaan atau wedana. Ya, makanya di mana ketika mereka menanggapi rangsangan-rangsangan indera ini, mereka misalkan akan mudah berbicara ngawur, berbicara yang ngelantur, atau dia tidak bisa mengatur emosionalnya. Ini dari contoh anak-anak yang terkena dampak dari multitasking. Jadi meskipun masih kecil pun bisa terkena multitasking. Makanya ibu bapak serta rekan-rekan saudara-saudari sedama, ketika seseorang yang memangnya bekerja ataupun lifestyle-nya ataupun gaya hidupnya dengan cara multitasking di sini, akan juga terjadinya peningkatan resiko kecelakaan. Ya, kita bisa melihat berita-berita di media sosial saat ini bahwa kecelakaan-kecelakaan yang terjadi baik di daerah sekitar kita ataupun di ibu kota negara kita atau di luar kota dari provinsi kita, banyak sekali kecelakaan-kecelakaan yang terjadi dan itu menyebabkan adanya contoh bahwa mereka kurang bisa fokus dengan apa yang mereka kerjakan.
Ya, makanya Ibu Bapak serta rekan-rekan saudara-saudari sedama, bagaimana kalau secara umum kita untuk memberhentikan gaya hidup yang kebiasaan kita multitasking di sini? Ya, di sini disampaikan bahwa terapkan aturan kita untuk 20 menit untuk menjeda waktu ketika seseorang untuk melakukan pekerjaan secara bergantian. Jadi bagaimana ketika kita mengatur waktu secara 20 menit untuk menyelesaikan tugas yang awal kita kerjakan, sehingga selama 20 menit itu tugas kita bisa kita selesaikan dengan baik. Kalau secara ilmu psikologinya. Karena dikatakan multitasking ini berkenaan dengan menyerang mental kita. Menyerang yang namanya emosional kita. Sehingga dalam hal ini, Ibu Bapak Saudara-saudari sedama, ketika kita mengerjakan berbagai macam tugas yang kita lakukan secara berkesinambungan atau berkelanjutan, ini akan membuat jadwal kita secara rutin. Ya, misalkan para bapak, para ibunya yang ada di sini saat bekerja, misalkan mencari nafkah, ya bagaimana cara kita untuk menghentikan kebiasaan-kebiasaan kita multitasking. Jadi kita menyelesaikan itu dengan lebih fokus terlebih dahulu. Tidak secara bergantian atau tidak secara berpindah-pindah pekerjaan yang kita lakukan di sini. Makanya dalam hal ini kita akan bisa senantiasa menyingkirkan sebagai gangguan-gangguan yang ada di sekitar kita karena adanya kehadiran dari yang namanya gawai atau handphone kita. Ya, bisa saja Ibu dan Bapak, saudara-saudari sedama saat ini kita ada di sini, pikiran kita ada di sini. Kemudian konsentrasi kita ada di rumah atau ada di berbagai macam tempat. Ya, itu yang akan mengkondisikan kita nggak bisa fokus. Ya, makanya di mana ketika kita menyingkirkan gangguan-gangguan kita dari yang namanya gawai kita atau apapun kita, ketika kita bisa fokus dengan pekerjaan kita, di sini akan bisa mengkondisikan kita akan melatih yang namanya bagaimana cara kita setiap saat melatih mindfulness kita sehingga tidak hanya mindfulness kita tingkatkan saat kita sedang bekerja saja, tetapi juga saat kita sedang ya rutinitas kita sehari-hari atau daily activity kita. Ya, makanya di mana Ibu dan Bapak, saudara-saudari sedama, makanya ketika misalkan kita melatih konsentrasi kita, melatih perhatian penuh kita, ya tentu ini akan meningkatkan fokus kita kepada rutinitas kita sehari-hari, sehingga multitasking ini tidak hanya kita kerjakan secara bergantian, tetapi kita melihat dari sisi produktivitasnya. Melihat dari sisi apakah yang ini lebih penting daripada pekerjaan yang lainnya. Itu dikatakan dari yang namanya sisi multitasking, ya. Makanya Ibu Bapak serta rekan-rekan saudara-saudari sedama, kalau secara cara kita untuk mengelompokkan multitasking pekerjaan kita di sini, ya ada berbagai macam cara yang dikatakan agar kita bisa meningkatkan fokus kita kepada hal-hal yang membuat pekerjaan kita itu meskipun multitasking, tetapi itu akan menyelesaikan pada tepat waktunya. Ya, jadi yang pertama itu dikatakan bagaimana cara kita bisa mengelompokkan tugas yang meskipun tugas itu sama, tetapi kelompokkanlah tugas yang lebih penting dari pekerjaanmu, sehingga ini akan menyebabkan kita tidak mudah gelisah atau tidak mudah dikejar-kejar oleh yang namanya waktu. Yang kedua ialah gunakan mode dari yang namanya to-do list, ya. To-do list artinya adalah ketika kita mengerjakan berbagai macam pekerjaan, kita menyusun dulu daftar pekerjaan kita yang belum selesai, ya. Ketika kita menyusun daftar pekerjaan kita yang belum selesai dan kemudian kita mengidentifikasi pekerjaan yang memangnya tingkat kerumitannya, tingkat kesusahannya atau tingkat yang lebih susahnya di sini kita bisa kelompokkan sesuai waktu yang harus ditargetkan pekerjaan itu tepat sesuai waktunya. Kemudian yang ketiga ialah hindari dari yang namanya distraksi, ya. Distraksi itu apa? Yaitu distraksi itu dikatakan suasana dalam bekerja ketika seseorang akan adanya suatu ketenangan dan kenyamanan, tetapi mengurangi resiko dari gangguan yang mengalihkan fokus dari pekerjaan kita. Jadi di mana ketika kita mengerjakan berbagai macam pekerjaan secara multitugas kita, di sini dikatakan distraksi apabila seseorang menggunakan smartphone-nya untuk suatu lingkungan pekerjaan mereka. Ketika mereka menyelesaikan dengan cara-cara dikirim lewat data, dikirim lewat smartphone, tetapi itu tidak mengganggu rutinitas mereka dalam bekerja.
Karena pada dasarnya dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang aktif di sini, maka kita akan senantiasa membangun kondisi-kondisi yang kurang aktif di dalam kita bekerja. Sebagai contoh, misalkan dari contoh multitasking di sini yang tadi saya sampaikan bahwa apabila kita sedang melihat konten media sosial, ya. Contoh konten-konten media sosial saat ini seperti halnya baik di konten-konten di dalam TikTok, ya, konten-konten di dalam Instagram. Zaman dulu kala itu nggak ada yang namanya gambar ada suara, ya. Zaman dulu kala itu ada gambar ya hanya gambar atau suara ya hanya suara. Kalau zaman sekarang misalkan ibu dan bapak bisa nge-repost dari yang namanya Instagram atau TikTok sekalipun, bisa menggunakan suara kita. Jadi ketika kita merepost video kita, itu dengan suara kita atau foto saja kita post itu bisa dengan lagu, ya. Itu untuk apa? Itu dikatakan sebagai contoh dari multitasking. Jadi di mana antara video dengan audio, grafis dengan audio visual di sini, itu akan mengkondisikan kita adanya ketertarikan, adanya suatu minat sehingga kita mudah untuk melihatnya, mudah untuk menyukainya, atau mudah untuk melike-nya. Makanya di mana dalam hal ini, Ibu Bapak Saudara-saudari sedama, dikatakan konten dari video sosial di sini ya sama seperti halnya Ibu dan Bapak sedang melihat konten-konten yang lucu, ya. Konten-konten yang lucu ketika Ibu dan Bapak lihat, pasti itu akan membuat Ibu dan Bapak mengulanginya lagi. Atau akan mencarinya lagi, men-search-nya lagi. Cari video-video yang lucu, sehingga itu membuat suatu hiburan, ya. Makanya kenapa ketika kita misalkan melihat ataupun mendengar khotbah-khotbah Dhamma sekalipun, kalau itu kontennya itu nggak menghiburkan, nggak menumbuhkan rasa gembira dalam hidup kita, ya yang ada hari-hari kita ceramahnya ya duka lagi, duka lagi, duka lagi, ya. Makanya di mana dalam hal ini Bapak Saudara-saudari sedama, bagaimana cara kita untuk senantiasa memanfaatkan teknologi, ya. Atau saat lalu saya pernah menyampaikan ceramah bagaimana cara kita apabila ketika kita mendengarkan khotbah-khotbah Dhamma tetapi memanfaatkanlah yang namanya teknologi atau perkembangan-perkembangan zaman saat ini. Yang dimana ketika seseorang itu meskipun bisa mendengarkan khotbah-khotbah Dhamma yang mereka lakukan, itu bisa menjawab tantangan saat ini, tantangan di era startup 2.0, ya. Jadi bagaimana cara seseorang misalkan ketika mereka ada solusi, mereka memiliki problem solving dalam kehidupan mereka, multitasking ini akan memanfaatkan yang namanya sarana teknologi. Ya. Makanya di mana multitasking ini pasti akan memanfaatkan bahwa mengerjakan tugas, contoh saja ibu dan bapak punya anak, ketika anak itu mengerjakan tugas nggak lagi ditulis, tetapi semuanya sudah serba mengirim. Baik itu mengirim lewat email, baik itu mengirim lewat Google Drive, atau baik itu menggunakan Zoom sekalipun, atau menggunakan Google Meet sekalipun, dan tugasnya dikirim lewat aplikasi semua. Ini salah satu contoh dari multitasking. Makanya di sini Bu Bapak serta rekan-rekan saudara-saudari sedama, adanya suatu perbedaan dari multitasking dengan text switching. Ya, dikatakan bahwa seseorang yang melansir dari penelitian tentang psikologi today bahwa seseorang yang berkenaan mereka melakukan multi tugas atau pekerjaannya dengan cara-cara yang keren, terlihat mewah gitu. Bagaimana cara mereka menggunakan teknologi secara multitasking, tetapi mereka mengerjakannya ini tidak efektif, tidak produktivitas, atau tidak tugas mereka tidak dikerjakan secara langsung selesai tepat waktu, tetapi diundur sehingga akan menyebabkan banyaknya pekerjaan yang menumpuk, ya. Makanya di sini dikatakan istilah text switching, ya. Istilah text switching di sini dikatakan apabila seseorang bisa melakukan pekerjaan secara bergantian, secara multi tugas, tetapi otak dia fokus kepada pekerjaan yang lebih utama. Ini yang dikatakan text switching. Jadi bagaimana mereka bisa mengetext yang namanya pekerjaan yang mereka lakukan itu lebih penting. Misalkan saja saat kemarin mooncake, ya misalkan di sini ibu-ibunya siapa yang suka bikin mooncake, itu ketika mereka misalkan mengerjakan tugas untuk menyelesaikan mooncake-nya, untuk menyelesaikan tugas orderan mooncake-nya, tetapi mereka tidak keganggu dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya.
kalau dari sisi masak-memasak. Tapi kalau dari sisi teknologi atau pekerjaan ibu dan bapak sehari-hari dikerjakan, bagaimana cara kita misalkan dengan text switching ini, apabila informasi yang kita lakukan dengan kebebasan kita, kebebasan dalam kita mencari pekerjaan, mencari peluang usaha, ya kita mengikuti era-era zaman sekarang, ya. Kalau kita misalkan saat mengerjakan tugas, mengerjakan pekerjaan lapangan usaha kita tidak mengikuti era-era zaman sekarang, pasti kita dikatakan akan senantiasa tertinggal teknologi. Pasti kita dikatakan akan menjadi orang yang pengangguran. Nggak adanya yang namanya solusi, sehingga tidak adanya yang namanya pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan lingkungan hidup kita. Makanya di mana di sini dikatakan bahwa melakukan pekerjaan yang secara akurat, ya pasti kita akan menggunakan berbagai macam aplikasi ataupun menggunakan berbagai macam sarana-sarana pendukung sehingga ini mengkondisikan kita mengajarkan sebagaimana sesuatunya itu dikatakan terbebas dari yang namanya bahaya, ya. Sama seperti halnya ibu dan bapak ketika mendengarkan berita hacker, ya. Berita hacker atau berita Bjorka yang kemarin saya pernah sempat singgung saat melatih bawa anak di sini bahwa hacker Bjorka itu tidak semungkinnya dikatakan mereka berpikiran negatif saja. Bisa saja mereka ketika mengungkit hal-hal yang memangnya ada di dalam pemerintahan itu mengalihkan tugas dari yang namanya berita-berita yang sedang ada di media sosial. Makanya dalam hal ini dikatakan di dalam Alagan Dupa Masuta bahwa ketika kita bekerja, kita memang ada suatu kepuasan. Kita menikmati pekerjaan tersebut, kita menguasai pekerjaan tersebut. Tetapi dalam hal kita mengerjakan berbagai macam sesuatunya, di mana kita bisa membedakan antara kita bekerja dengan cara-cara kita sehingga tidak ada yang namanya keputusasaan yang timbul. Dalam hal ini dikatakan di dalam Alagan Sutta bahwa jangan sampai pekerjaan kita itu bisa menumbuhkan kebahayaan di dalam rutinitas kita. Ya, jadi dalam hal ini sangat cocok sekali dalam lingkup dunia di dalam Ataloka Dhamma ya, bahwa kalau di dalam Ratana Sutta yang Ibu dan Bapak suka bacakan kan ada 8 kondisi duniawi. Ada 8 kondisi ya yang sesuai dengan gaya hidup kita saat ini. Mau kita menjadi serba untung, serba baik, serba temasyur, serba memiliki yang namanya kepercayaan dalam rutinitas pekerjaan kita. Ya semua itu harus sesuai dengan yang namanya kepercayaan para orang-orang di sekitar kita juga. Ya, makanya dalam hal ini saran di dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan jalan Arya Berwas 8 atau Majjhima Patipada Arya saja, bahwa kehidupan sebagai manusia itu dikatakan akan senantiasa terlihat dalam batin yang tidak terlihat. Ya, maksudnya apa? Batin yang tidak terlihat di sini dikatakan bahwa ketika kita berjalan, dikatakan kita berjalan kan pasti menggunakan mata, menggunakan langkah kaki. Tetapi ketika kita berjalan dan kemudian kita dengan langkah kaki yang sesuai, itu akan senantiasa mengkondisikan kita tidak adanya rintangan-rintangan yang mengganggu dalam proses jalan kita. Atau tidak akan rintangan-rintangan itu mengkondisikan batin kita menjadi terperosot. Ya. Makanya di sini dikatakan bahwa jalan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai ibu dan bapak bisa bagaimana cara kita bisa meningkatkan kualitas batin kita di dalam kehidupan kita. Tentang gaya hidup kita yang multitasking atau task switching di sini, seberapakah kita bisa fokus kepada pekerjaan kita sehingga dalam rutinitas kita sehari-hari itu tidak adanya suatu kecanduan atau ketagihan, ya. Saya pernah saat kemarin ceramah di Wihara Tangerang, ada seorang umat yang mengatakan, "Bante, bagaimana cara saya ketika saya mendidik anak, tetapi saya mendidik anak ini dengan cara yang menurut saya itu salah." Salahnya bagaimana, Ibu? Saya tanya. Salahnya ialah ketika saya mendidik anak, anak itu diminta untuk belajar, tetapi dia belajarnya bukannya belajar tetapi menggunakan handphone untuk memain game. Ya, saya sampaikan, ketika ibu mendidik anak ibu dan bapak dengan cara-cara yang kurang baik, pasti di situ akan keluar yang namanya kata-kata kasar. Akan keluar yang namanya emosional, akan keluar yang namanya caci maki. Akan keluar yang namanya kotoran-kotoran batin kita. Sehingga ketika kita melontarkannya kepada anak kita itu merekam. Kalau dikatakan golden age atau
usia emas anak-anak kan sampai usia 14 sampai 16 tahun dari usia 7 tahun. Mereka akan senantiasa merekam berbagai macam apapun yang diucapkan oleh orang tuanya. Makanya disitulah hati-hati ketika kita mendidik anak kita. Karena pada dasarnya ketika seseorang bisa mempunyai suatu tingkatan untuk mereka mengucapkan kata-kata yang baik kepada anaknya pun, di satu sisi mereka punya action. Actionnya apa? Actionnya misalkan ketika kita mendidik anak kita dikatakan jangan sampai anak kita ini menjadi adanya suatu kekesalan sehingga anak kita pun menjadi orang yang nantinya bisa melukai hati orang lain. Ya, makanya di sini Ibu Bapak Saudara-saudari sedama bahwa seseorang yang senantiasa mempunyai gaya hidup yang baik dalam kehidupan mereka, saya lebih suka ketika seseorang itu bergaya hidup dengan cara task switching. Jadi di mana meskipun mereka memiliki multi tugas yang bisa mereka selesaikan dalam rutinitas mereka di dalam rumah tangga, tetapi mereka bisa senantiasa bagaimana cara mereka utamakan yang paling patut untuk di tugasnya ini cepat selesainya. Sehingga mereka tidak akan pernah adanya suatu penyesalan di kemudian hari, dan sehingga itu bisa menyebabkan dampak terburuk dari mereka yaitu tugas mereka semakin menumpuk, ya. Makanya dalam hal ini saya juga saat kemarin melihat-lihat bahwa di dalam kita dampak-dampak dalam hal cara hidup kita yang memangnya dampak negatif dari multitasking ini ternyata sangat banyak sekali kalau kita cari-cari di Google. Makanya di mana saat ini saya lebih kepada menceritakan apa yang saya ketahui sehingga nantinya Ibu dan Bapak bisa lebih mengutamakan apa sih yang harus kita utamakan sehingga tidak membahayakan diri kita. Contohnya saja yang paling utama kita lakukan misalkan ketika kita sedang berjalan, ketika kita sedang mengendarai mobil misalkan, kalau selama ini kan kita ketika melihat aplikasi Maps atau peta, ketika kita sedang mengendarai mobil, kita terkadang menggunakan aplikasi Google Map atau Waze gitu. Ketika kita misalkan sedang menggunakan kedua aplikasi ini, kita bisa melihat, oh iya, ini salah satu contoh dari multitasking, di mana kita mengerjakan mengendarai mobil, tetapi sambil kita melihat handphone. Sehingga konsentrasi kita terpecah antara kita mengendarai mobil atau kita mendengarkan suara handphone. Ya, di sini dikatakan kita mengutamakan yang mana? Kalau kita memang sama-sama antara kesadaran kita dengan cara kita mengendarai mobil kita itu bisa fokus, ya lakukan. Kalau di situ membahayakan kita, ya jangan dilakukan. Kan seperti itu. Makanya di sini dikatakan multitasking akan senantiasa mengkondisikan seseorang itu untuk kehilangan fokus. Kehilangan yang namanya daya ingat dia. Sehingga fokus dia akan terpecah dan memperlambat diri mereka. Ya makanya dikatakan multitasking juga dikatakan suatu gaya hidup yang tidak sopan ketimbang task switching. Karena kalau task switching itu kita melakukan multi tugas secara bergantian, tetapi kita lebih fokus kepada satu tugas kita harus kita selesaikan terlebih dahulu. Makanya Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, pesan saya ya bahwa memang kalau multitasking dalam gaya hidup kita itu akan bisa memperburuk kondisi IQ atau otak kita. Sehingga lebih menyebabkan kita banyak kesalahan dalam kondisi hidup kita. Makanya kita harus senantiasa bagaimana menyusun yang namanya suatu role, ya, menyusun yang namanya suatu role model. Bagaimana cara kita untuk mengatur alur kerja kita sehingga tidak mengganggu rutinitas kita dengan rutinitas kita di rumah. Ini akan mengganggu tentunya keluarga kita. Makanya Ibu Bapak serta saudara-saudari sedama, pesan saya kepada Ibu dan Bapak saudara-saudari sedama di sini, kita senantiasa meningkatkan kontrol kita menggunakan kognitif kita bahwa kognitif itu secara otak, jadi otak kita berinteraksi dengan berbagai macam perilaku dan kesadaran kita. Tetapi di satu sisi perilaku kita di sini akan meningkatkan tujuan kita. Meningkatkan target sasaran kita. Misalkan Ibu dan Bapak mau bekerja di bidang yang Ibu dan Bapak inginkan. Tetapi satu sisi informasi yang dibutuhkan untuk mencapainya ini bagaimana caranya
agar tips-tips untuk apa yang kita kerjakan tidak mengabaikan yang namanya gangguan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, makanya dalam hal ini tentu antara keberhasilan dan kegagalan dalam mereka menggunakan role model dari multitasking atau task switching di sini, contohnya ialah apabila kita bisa merubah otak di dalam kesadaran kita dari waktu ke waktu, sehingga tidak adanya gangguan kesehatan khususnya di dalam masalah fokus kita. Ya, jadi kalau berdasarkan waktu yang kita lakukan di sini, saya juga pernah mendengar dari salah satu mendiang almarhum Bapak Reza Gunawan bahwa ketika seseorang bekerja, mereka akan mengejar yang namanya gunung kesuksesan mereka. Ketika mereka untuk mengejar yang namanya gunung kesuksesan mereka, jangan sampai adanya toksik di dalam kehidupan lingkungan mereka, sehingga itu akan menyebabkan tingkat stres mereka semakin menambah atau meningkat. Jadi bagaimana mereka bisa menyembuhkan diri mereka atau terapi healing mereka dengan bagaimana mental dan perilaku mereka kehidupan mereka sehari-hari tidak adanya kelebihan kapasitas dalam hal mereka bekerja. Jadi di sini tentunya senantiasa kita mengontrol kesadaran kita, mengontrol emosional kita, sehingga ini akan mengkondisikan cara hidup kita, mendesain lifestyle kita, mendesain pola hidup kita sehari-hari agar tidak adanya yang namanya suatu penderitaan yang baru. Ini ya di situ. Karena kalau kita lihat dari sisi Sang Buddha mengajarkan kita untuk hidup itu adalah derita. Apabila hidup itu derita, apabila kita bisa keluar dari lembah penderitaan itu, sehingga tidak adanya penderitaan tetapi kebahagiaan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, jadi di sini yang bisa saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak saudara-saudari sedama, marilah kita senantiasa menyusun program kerja kita sehingga program kerja kita itu tidak amburadul, tidak serabutan, tetapi semakin tertata rapi sehingga tidak adanya gangguan-gangguan di dalam rutinitas kita sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dalam pengetahuan dan dalam mempraktikkan Dhamma Ibu dan Bapak semuanya. Sabe sata Wanu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Baik, demikian ceramah Dhamma yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Biku Gunaseno. Baik, seperti yang kita ketahui, hari ini kita mengadakan kegiatan donor darah. Jadi pihak PMI-nya sudah menunggu di depan untuk minggu ini tanya jawab ditiadakan. Baik, demikian ceramah Dhamma yang disampaikan oleh Yang Mulia Biku Gunaseno. Kami mewakili seluruh keluarga besar Wihara Pelu Dhamma Sukha beserta umat yang hadir pada kesempatan hari ini mengucapkan terima kasih atas ceramah Dhamma yang telah disampaikan. Baik, mari kita bangkit berdiri dan bersikap anjali. Yang Mulia Biku akan meninggalkan ruang Dharmasala.